أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولد عدنان وعلانية أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وعنا بالقيام والصيام وتلاوة القرآن واغفر لنا ولوالدينا من الذنوب والآثام على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا بلقاء شهر شعبان. هذا شهر يمكن استعماله لنيل البركات والرضوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أنزله إليه بجميع أنواع الدليل والبرهان، وعلى آله وصحبه الذين نالوا البركات والعرفان، ولمن تبعهم إلى آخر الزمان. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ما صاحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, limpahan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang mana telah memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah tadinya dan dilanjutkan dengan niat i'tikaf, duduk menuntut ilmu agama hingga terbitnya matahari. Mudah-mudahan dengan sebab demikian Allah hapus semua dosa-dosa kita. Apalagi kita mendekati daripada malam nisfu Sya'ban, di mana di saat itu Allah mengangkat semua catatan amal hambanya setiap tahunnya. Mudah-mudahan catatan amal yang baik diangkat oleh Allah, catatan amal yang buruk dihapus dan diampuni Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat beliau serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan di dalam kalam hikmahnya, ma sahibaka, tidaklah bersahabat kamu, illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim, kecuali orang yang bersahabat kepadamu
itu adalah orang yang mengetahui dirimu akan aibmu. Siapakah dia? Yaitu walaisa dzalika illa maulakal karim. Tidak lain yang berkawan lawan kita, selalu senantiasa bersama kita, adalah dia Tuhan Allah Jalla wa'ala yang maha pemurah, yang Allah selalu menemani dalam langkah kehidupan kita. Bahkan ketika aib kita diketahuinya, dia Allah tidak pernah mempermalukan kita dikala kita masih merajut tali kasih antara hamba dengan ma'bud, antara hamba dengan yang disembah. Maka hubungan mesra ini disebutlah oleh ulama tasawuf persahabatan yang sejati antara hamba dengan Tuhannya. Arti persahabatan itu hubungan tali kasih yang kuat antara hamba dengan Tuhannya. Kita tarik poin pertama. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita mempunyai keaiban, ketika kita mempunyai kecelaan, pada saat itu yang tidak meninggalkan kita siapa? Allah. Di saat kita melakukan kemaksiatan kepadanya, di saat itu pula dia tidak meninggalkan kita. Siapa dia? Allah. Kalau kita tuh berkawan, kita sakiti itu kawan, paling lawas berapa bulan sudah ditinggalkannya kita. Allah tidak. Bertubi-tubi kita melakukan kemaksiatan kepadanya, tetap saja Allah katakan, wahai hambaku, kul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai kekasihku Muhammad, kata Allah, katakan kepada hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu, ujar Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dengan rahmatku, kata Allah. Aku selalu sayang lawan bubuhan ikam. Walaupun bertubi-tubi ikam melempar yang namanya kehinaan, ikam melakukan maksiat di muka bumi yang aku ciptakan, ikam makan rezekiku dengan cara terlarang, ikam berhubungan dengan hamba yang lain dengan cara yang mendatangkan kemurkaan, tapi tetap saja kata Allah, aku berikan kesempatan. Sampai kapan? Innallah yaqbalu taubata 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya, selalu menerima taubat hambanya sampai roh itu berada di kerongkongan. Itu batas terakhir kesempatan yang Allah beri. Jadi tidak ada kata tidak mungkin bagi kita yang saat ini diberikan kesempatan, yang tadinya waktu kesempatan dulu kita sia-siakan, saat ini Allah giring kita untuk mengisi kesempatan yang saat ini dengan kebaikan. Oleh sebab apa? Kebaikan Allah, bukan kebaikan kita, bukan kemampuan kita, tapi kebaikan Allah dan kuasa Allah yang telah menghamparkan kasih sayangnya kepada setiap hambanya. Ya Allah, orang yang menyekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, kalau orang tersebut ya kan mendapatkan kasih sayang Allah masuk ke dalam jiwanya, tidak menutup jalannya untuk memeluk agama Allah, untuk berpindah dari agama selain agama Islam menuju agama Islam, agama yang selamat. Dan kita yang sudah beriman, diberikan oleh Allah itu iman, namun kadangkala kita sia-siakan, dan hari ini ataupun besok selagi kesempatan itu ada, maka janganlah kita sia-siakan. Allah terus mengatakan, bahkan di dalam hadis tuh,
ketika malam nisfu Sya'ban, ya kah? Ketika malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Jalla wa Ala itu baku ciak lawan hamba-hambanya. Ujar Allah nih, ala min mustaghfirin fa'aghfira lahu. Siapa yang hendak minta ampun malam ini, ayo aku ampuni. Allah yang bertawar. Allah yang bertawar, ayo siapa yang hendak minta ampun, aku ampuni. Ujar Allah. Ala min mustarzikin farzuqahu. Siapa yang hendak minta rezeki yang berkah, aku berikan. Allah yang bertawar. Kadang gampangan. Ala min mubtala fa'afiyahu. Siapa yang hendak minta hindarkan dari segala macam bala musibah, aku hindarkan, aku afiatkan, aku selamatkan. Ujar Allah. Ala kadza hatta yatlu'al fajar. Apalagi yang diminta ikam wahai hamba, apalagi nah sebut aja permintaan ikam, ayo jangan supan-supan. Ujar Allah. Sampai terbitnya matahari di pagi nisfu Sya'ban. Maka batas di mana ruang yang secara spesial itu ditutup oleh Allah, lalu terbuka lagi ruang secara umum. Jadi Allah berikan waktu secara spesial, ada yang diberikan secara umum. Nah, ketika Allah kasih waktu yang spesial, jangan kita sia-siakan. Kalau nunggu umum itu, walaupun Allah Maha Kuasa untuk menerima segala permintaan hambanya atau mengabulkan segala permintaan hambanya, namun kalau bahasa secara dunia ini kan gambaran kehidupan akhirat yang nyata, sekelumit perjalanan akhirat yang nyata, yang mana apabila kita itu diberikan waktu umum, jam tamu umum itu berabut, ya kah? Itu bahasa logika saja. Tapi kalau bahasa Allah tidak ada yang kada mungkin. Namun Allah kasih waktu yang spesial agar kita itu bujur-bujur kada dalam menghormati dan memuliakan waktu yang Allah spesialkan. Dalam bahasa yang lain, bahwa ketika Allah kasih waktu yang spesial, di situ Allah yang pilih, bukan kita yang memilih. Ya kan? Allah yang pilih waktu itu untuk dispesialkannya. Allah yang memuliakan waktu yang dispesialkannya, bukan kita. Contoh saja, orang yang ketujuh menilai orang itu siapa yo namanya yo lah. Orang yang ketujuh menilai itu apa namanya? Dewan juri, ya kah? Biasanya yang jadi dewan juri ini lebih berpengalaman, lebih lihai daripada yang dinilai. Betul atau tidak? Kada mungkin dewan juri yang dijadikan dewan juri itu orang yang kada berpengalaman daripada yang ikut lomba. Pastinya yang dijadikan dewan juri orang yang berpengalaman, orang yang mempunyai kapasitas dalam keilmuannya di bidang itu, maka dia dapat menilai. Kita tarik kepada Allah. Yang menjadikan waktu siapa? Yang menilai waktu itu mulia siapa? Allah juga. Karena Allah yang pun waktu, bukan kita. Mungkin kita kada punya hak. Kita kada menjadikan waktu. Apa kita membedakan si Jumat, si Minggu, sumpama si nisfu, bahasanya lah nih, nama-nama hari nih, nama-nama bulan, si Ramadan. Oh ini yang baik, ini yang kada baik, ini yang baik, ini yang kada baik. Siapa kita? Ya kan? Kita kadang menjadikan itu waktu, kita pun tak bisa memberikan penilaian kepada itu waktu. Jadi yang berhak menilai waktu itu, yang menjadikan itu waktu siapa? Allah. Jadi mun ada manusia tuh ketujuh menilai orang, berartinya merasa lebih harat daripada orang itu. Jamaah, ya kan Bu? Umpama nih ada orang yang membanding-bandingkan guru, berarti orang tuh lebih harat daripada guru itu. Kan kayak itu bahasanya nih. Jamaah. Nah, tapi kenyataannya Pang, orang yang ketujuh menilai nih, lebih harat kah atau lebih anjlok kah? Maaf nih, bahasa kita lain bahasa Tuhan, bahasa kita nih yang kita temui dalam realita sehari-hari.
Kadangkala di diri kita juga timbul ada perasaan, wah apa tuh Sidin tuh ya. Ya kan, nilai orang, oh berarti kita sudah merasa lebih harap daripada orang yang kita nilai. Walayadzubillah, kita tidak punya hak, makanya kita dilarang yang namanya batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, jadi yang punya hak untuk menilai adalah Allah. Lalu Allah jadikan syariatnya sebagai penilaian. Ini syariat yang benar, ini syariat yang kada benar. Siapa yang menilai itu? Allah. Allah gariskan. Umpama saja di dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Allah melindungi orang yang beriman. Ini kita tarik ulang bahasa sahabat tadi. Allah dekat dengan orang yang beriman. Allah senantiasa bersama dengan orang yang beriman. Ya kan? Yukhrijuhum, Allah keluarkan mereka minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan pada cahaya. Jadi ketika orang itu merasakan kedekatan kepada Allah, berarti Allah itu dekat dengannya, yang tidak ada lagi dinding pemisah. Yang membuat kita jauh dengan Allah itu bukan Allahnya yang jauh dah, tapi ujar Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab ini juga kalau tidak salah, laula mayadinun nufus, ya kah? Jikalau tidaklah adanya medan hawa nafsu, ya kah? Maka tidak ada yang namanya perjuangan orang untuk menuju Allah. Jikalau tidak ada yang namanya nafsu, maka tidak ada yang namanya batasan hamba dengan Allah. Yang mengolah batasan itu apa? Ketika kita memperturutkan hawa nafsu, ketika kita memanjakan hawa nafsu. Nah, ketika kita terus manjakan hawa nafsu itu menjadi-jadi, nah di satu dinding antara kita dengan Allah semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Lalu disebutkan di ayat yang selanjutnya tadi, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, auliya'uhumut taghut, siapa yang melindungi mereka. Di situ pakai kalimat jamak ya lah. Auliya itu jamak daripada wali. Auliya'uhumut taghut, siapa mereka yang bersama dengan orang kafir yang tertutup imannya kepada Allah, yaitu yang melindunginya, yang menjadi temannya adalah taghut. Yang melindungi mereka adalah para taghut. Siapa taghut? Siapa taghut jemaah? Taghut diambil dari kalimat tagha. Tagha. Kalla innal insana la yatgha, ya kah? Arwa'ahu istaghna. Apa itu taghut? Taghut itu adalah innal insana la yatgha. Di antaranya manusia-manusia yang melampaui batas dalam melakukan kedurhakaan. Melampaui batas, maka termasuk pengikut-pengikut taghut, pengikut-pengikut syaitan. Jadi wali itu ada dua, ada waliullah, ada waliyus syaitan. Jadi mun pian ada melihat pina keanehan, ya kan? Dilihat dulu apa nih sepak terjangnya dalam kehidupan. Apakah dia imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi? Apakah dia itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Apabila iya, berarti waliullah. Apabila kada, berarti walius syaitan. Selesai. Oh, Sidin bisa tarabang, wali itu aja. Ibu juga wali. Lihat bang sembahyang, oh sembahyang, waliullah. Kada sembahyang, wali syaitan. Selesai. Iya kan? Wali juga namanya. Iya kan? Tapi wali itu dibagi dua oleh Allah. Ada wali syaitan, ada walinya Allah. Di Quran disebutkan seperti itu. Auliya'uhumut taghut. Apa tugasnya? Yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Mengeluarkan manusia dari cahaya kepada kegelapan. Yang tadinya baik itu manusia, dibawahinya kepada jalan kegelapan.
itulah bubuhan wali tagut. Ya Allah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Lalu kita lanjutkan pembahasan di mana Al-Imam Ibnu Athaillah lagi mengatakan khairu man tashab, sebaik-baik orang yang menjadi sahabat, man yatlubuk, orang yang menuntutmu, la li syai'in, tapi bukan karena sesuatu, ya'udu minka ilaih, yang mengharapkan keuntungan darimu. Orang itu mengharapkan sesuatu kepada menuntut pian, tapi tidak mengharapkan suatu imbalan dan tidak juga mengambil keuntungan darimu, itulah kawan sahabat sejati. Di mana contohnya ada orang yang selalu mengingatkan kita. Dia tidak minta gaji, dia tidak minta upah, dia tidak juga minta pamrih, tapi selalu saja mengingatkan kita. Itu sahabat sejati. Masya Allah. Pian membisi sahabat yang ketujuh menagur, pegang kuat-kuat, jangan dilapas, nyesal dia. Jangan berkawan lawan orang yang ketujuh mengambung pian, itu celaka. Baik buruk kelakuan pian, hebat. Nah ini lain kawan, bujuran lain kawan. Kawan sahabat yang bujur-bujur sahabat adalah khairul ashab mayyadulluka 'alal khair. Sebaik-baik sahabat, kata Nabi, adalah orang yang menunjukimu kepada kebaikan. Itu sahabat. Bu, hati-hati bakawan. Munnya bakawan cagaran hanya membawa pian jauh lawan Allah, maka jangan jadikan kawan, tapi jadikan saja sebagai orang yang kita gauli secara umum, bukan dijadikan kawan atau sahabat. Nya beda Bapak Ibu, yang namanya secara sosial dengan secara khusus. Kalau secara sosial kita boleh bergaul dengan siapapun, boleh, mau pian bergaul dengan orang kafir, disuruh kita sama-sama makhluk Allah, saling menghormati, disuruh kita. Tapi untuk dijadikan sebagai kawan dan sahabat, pilih-pilih, ujar Nabi. Kenapa bila kita sudah sekedudukan berkawan lawan orang itu, anggap saja nih kita berkawan lawan orang yang lebih buruk lawan kita, kelakuannya lebih buruk daripada kita. Kita ini buruk sudahlah, berkawan lawan orang yang lebih buruk tingkah lakunya daripada kita. Ketika kita berparah, aku kamu tadi jah berdusta lawan bini, ujar kawan yang lebih buruk, itu sepele dosanya, aku nipang banget lagi nya. Kira-kira malah baik gak? Dah, disepelekannya dosa kita, disepelekannya kesalahan kita, ujarnya aku nipang santai ha. Kada berdusta lawan bini lagi, rakyat kudustainya, ngumpang manilah. Santai aja aku nya. Kenapa? Iya tadi mun pian bakawan lawan orang yang lebih buruk daripada pian, keburukan pian yang kecil tadi, yang besar lah bagi pian dianggapnya kecil oleh sebab ia melakukan kesalahan yang lebih besar daripada pian. Allah. Habis itu lagi, kalau kita berkawan, kita harus mencari yang baik. Untuk apa keuntungannya Ustadz? Untuk supaya kita itu tertular kebaikannya. Tertular kebaikannya. Kalau kita tuhlah bakawan orang yang baik, kita kada kawan tadinya duduk di majelis, koler bana ke majelis, tak kawan orang yang ketujuh ke majelis, dibawainya toh. Dibawainya, wal, sekali-kali pengempat yuk ke majelis anu. Rugi kamu ya, sekali barang nah. Ayo aja nah, aku tukarkan rokok ikan nah, asal umpatnya. Saking hendak mana kawan nih sama-sama duduk di majelis. Untungnya tak kawan orang seperti ini. Dipaksanya kita, ayo tulak nah sekali barang, dibawanya kita, diupahnya pulang dengan rokok sebungkus. Ini masalah lakian nih, yang ibu-ibu ada mungkin jar yang kawan ibu-ibu nih, ayo jah tulak mah haji alo, kena ku bari atau ku gratis akan bayar arisan, lama.
Bujur lah, bujuran. Yang penting tulak dulu lah, tulak. Kayak kuitan lawan anak. Kawan itu kada jauh, kawan yang bujuk-bujuk kawan tuhnya selalu berupaya kayak apa kawannya itu umpat jalan baiknya. Sebaliknya, bakawalan yang buruk. Ya kah? Tak kawan orang pemabuk. Dijulunginya botol minuman tuh gratis. Minum pian minum kedopak kan sebayar tenang aja. Ya kan? Asalkan harapannya nih si kawal tadi tak umpat jalannya. Tukarakannya minuman mabukan, tukarakannya narkoba. Kayak namun sudah ketagihan tinggalkannya. Iya kan? Beda dengan bakawan non yang baik. Ya Allah, ketika kita bakawan non yang baik, tadi dibawanya, dipaksanya dengan cara apapun kita untuk menuju kebaikan, setelah dia meninggal kebaikannya tersisa di dalam jiwa kita. Akhirnya kita pun akan menularkan kebaikan kepada orang lain lagi. Nularkan lagi, nularkan lagi, nularkan lagi. Jangan sampai kalah dengan penularan yang kada baik. Jadi buai mun pian sayang, Pak, mun pian sayang melawan kawan, keluarga, jangan dilihatakan dalam keburukan. Aku nah bakawan lawan inyanya mulai lagi halus. Bahkan dulu sekolah abahnya yang ngongkosi. Wah ini kesian benar inyai, 4 orang mabuk-mabukan. Pian sayang, bawai. Kayak pacarannya mun bakawanan tuh kada bersinggungan. Membujuk-bujuk kawan sejatinya kada bersinggungan. Ya kan? Ayo kada apa-apa sekali barang. Rasani nah kayak apa rasanya duduk di majelis sekali. Kada nyaman ini nih. Isuk ya pulang pelan. Akhirnya ujung-ujungnya inyat tuh kena membawai. Kadingat ke hari ini kita kano, kadingat ke kita ke masjid anu, kadingat ke kita ada janji lawan guru si anu, masalah. Kadingat ke kita hendak membagi ini lawan si anu, diingatakannya. Inilah kawan sejati. Lalu kita tarik lagi kepada pembahasan awal bahwa kalau saja kita berkawan lawan orang yang baik secara manusia, secara sesama, itu menguntungkan kita dan mendapatkan kebaikan kita daripadanya. Apalagi kita meromantiskan hubungan kita kepada Allah yang tadi dibahasakan dengan bahasa bersahabat dengan Allah. Maka ketahuilah Allah tidak akan meninggalkan kita di saat kita buruk, di saat kita lupa sekalipun, di saat kita membuat keburukan sekalipun, di saat kita menghina dan mencaci maki, bahkan ada yang menyekutukannya sekalipun. Kalau Allah itu adalah sejatinya pelindung, sejatinya pendamping yang tidak akan meninggalkan setiap hambanya, tapi hambanya lah yang meninggalkannya. Atau bahasanya seperti ini, imam lawan makmum. Apa mungkin imam bisa mufaroqoh? Yang ada membatalkan, iya kan? Mufaroqoh imam gak ada mungkin, membatalkan iya kan? Tapi yang mufaroqoh itu adalah makmum. Ini ceritanya dulu dapat dari seorang murid di Darul Mustafa ketika datang kepada Habib Umar. Dia cerita tentang hal ehwalnya di kampung halaman. Ya Habib, ya Sidi, ya Syekhi, ulun nih di kampung kada kawa mengamalkan amalan yang ada di Darul Mustafa. Ya kan? Wiridan pian lu kada kawa mengamalkan. Ujar si murid ini. Habis itu bepadahan pian lu kada kawa jua mengamalkan secara keseluruhan. Apakah ulun nih masih pian anggap murid? Dijawab Habib Umar, selagi batinnya, selagi hatinya terus terikat kepada gurunya, maka dia tidak akan berpisah dengan gurunya. Karena guru tidak pernah ingin memisahi muridnya. Guru tidak pernah ada keinginan memisahi muridnya, tapi muridnya sendirilah yang memisahi gurunya. Tidak ada kuitan yang hendak memisahi anak, tapi si anaklah lazimnya yang banyak memisahi kuitan. Begitu juga tidak ada namanya Allah itu memisahi hambanya, tapi hambanya lah yang memisahi Tuhannya.
Hamba itulah yang memisahi Allah. Ya. Dengan cara apa memisahi Allah? Ya tadi dengan terus-terusan tidak mengisi kesempatan itu dengan taubat. Kalaupun punya salah, ya oke lah, punya salah, tapi ingat bahwa kada supankah lawan kasih sayang Allah yang terus dihamparkan kepada kita. Allah mendekat, kita menjauh. Allah mendekat, kita terus menjauh. Allah mendekat, kita terus menjauh. Kada supankah yang kita pakai itu ampun Allah, sehat barian Allah, rizki yang kita makan barian Allah, bumi yang kita pijak ampun Allah, mata bisa melihat ampun Allah, mulai ujung rambut sampai ujung tumit ampun Allah. Kada supankah? Itu aja. Kada supankah? Supan kita. Ya Allah, ada sepasang kekasih, yang satunya ini selalu melakukan kesalahan ataupun membuat luka kepada si kekasihnya. Anggap aja lah si A lawan si B. Si A ini selalu membuat sedih buat si B terus, tapi si B membalas terus dengan kebaikannya. Kada supankah yuk si A nih, tahu aja nih si B ini terus memberikan kebaikan, tapi si A nih terus saja menghujamkan kejelekan kepada si B. Kada supankah? Ya kan? Pian bari orang itu selalu rutin setiap bulan masalah 2 juta, 2 juta, 2 juta. Tapi yang pian bari ini kada tahu terima kasih. Tapi pian terus pian bari. Ma yang dibari ini kada tahu disupan kah? Iya kah? Kita ini kada kawa dah membalas nikmat yang Allah beri, kada kawa. Bahkan ibadah kita ini, ya kah? Kita anggap sesuatu yang bisa membayari semua nikmat, dada kawa. Satu biji mata yang ada kawa kita mengalahkan nikmat Allah yang banyak ini Bapak Ibu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha ya Rabb. Jika seandainya hamba itu menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu menghitungnya. Kita lahir tanpa membawa apapun, mati tanpa membawa apapun. Tapi ketika kita meninggalkan dunia yang penuh dengan hiruk pikuknya ini, Allah sudah siapkan tempat yang paling indah, yaitu surga. Ya Allah, bahkan surga itu pintunya lebih banyak daripada neraka. Surga itu kan 8 pintunya, neraka cuma 7. Allah, 8 pintu surga. Allah Rabbi. Nah, jadi kita pahami bahwa Allah tidak pernah memisahi kita. Allah selalu melindungi kita, tapi kitalah yang menolak perlindungannya. Bagi kita siapa? Bagi kita yang selalu ingkar perintahnya, bagi kita yang selalu melanggar larangannya. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita yang banyak dosa ini diampuni oleh Allah. Allah yang maha pengampun, dan itu kita yakinkan terus di dalam hati. Tapi jangan sampai disalah artikan pengampunannya. Sementangan Allah maha pengampun terus menunda taubat. Apabila kita terus menunda taubat Bapak Ibu, kita kada tahu ruh yang sampai di tenggorokan ini kapan. Bisa jadi habis ini kita dagu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wal'iyadzubillah, ketika kita menutup mata kita untuk terakhir kalinya, menghembuskan napas untuk terakhir kalinya dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan tidak bersama dengan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kun ma'allahi tarallaha ma'ak. Kun ma'allahi tarallaha ma'ak. Watruki kulla wahadhi
watruki kulla wahadhir tama'at. Orang bersayangan tuh kayak rasanya kayak itu pang indahnya tuh orang bersayangan lawan Tuhan. Kayak rasanya bahagianya luar biasa. Allah baru disebut Allah, terus bergetar jiwanya. Ini akan merasakan begini Bapak Ibu. Ya Allah, lidah ulun banyak dosa, tapi pian masih izinkan mengucap kalimat ataupun asmamu yang mulia. Lidah ulun penuh dengan dosa, dusta, ghibah, fitnah, tapi engkau masih berikan izin lidah yang penuh dosa untuk mengata Allah, mengata la ilaha illallah, mengata istighfar. Ya Rabb, terima kasih. Tuh berapa banyak orang-orang atau hamba-hambamu yang tidak pian izinkan lagi lidahnya untuk mengata atau mengucap kalimat yang saat ini kami bisa mengucapkannya. Ya Allah, terbaring terbujur kaku di rumah sakit. Sudah kada kau lagi. Waktu sehat, kada juga ucap sampai garing, hanya karena ucap. Allah. Duduk di pesahapan menghadap ke kiblat, rasakan, ya Allah. Pian teh mandak ulun di sini. Ya Allah, terima kasih. Ulun ini siapa? Jadi pian andak ke sini. Rasakan seperti itu, nikmat rasanya. Kayak pian tuh di padang sampah diangkat orang di istana, kayak penyamannya. Kita di padang comberan diangkat oleh Allah, didudukakan di hadapan Ka'bah, di hadapan pasahapan, di hadapan kiblat, di hadapan Allah untuk menyembahnya. Diizinkan kita masih Bapak Ibu. Kada diberatkan lidah kita, kada diberatkan jasad kita untuk menyembahnya. Ya Rabb, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Disitulah Guru Mulia Al-Habib Umar ketika tenggelam di dalam lautan fananya kepada Allah, itu setiap kata-katanya selalu menggetarkan jiwa orang yang mendengarnya. Bahkan satu saat, ini pengalaman pribadi Al-Fakir, waktu bulan Syaban tahun 2013, jadi situ ada acara tahunan yang namanya Ziarah Nabiullah Hud. Nah, ketika Guru Mulia Al-Habib Umar itu lagi menyampaikan tausiahnya, iftihalnya, pas kalimatnya itu masalah mengenai nih hakikat kebatinan tentang pengagungan kepada Allah. Dan terus beliau bahasanya itu mengkerdilkan kita, mengerucutkan kita, sampai bahasa itu melimikakan awak kita nih, yang pina sombong tuh ditikin sini. Ingat ada yang gonol, bahasanya kayak itu. Sampai akhirnya jamaah itu kada ada yang kau menampung lagi, kada ada yang kau menahan lagi, menangis habis, sampai ada yang berteriak, bahasa kitanya nih, mati aja sudah ya Allah, matikan saat ini, matikan saat ini ya Allah, matikan. Tuntung acara betakun, kenapa jadi nabucap kayak itu? Jadinya nih, aku hendak mati di saat nyaman seperti ini, di saat aku merasakan Allah itu hadir di dalam jiwaku. Ya Allah, tenggelam di dalam lautan ma'rifatullah. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kelezatan untuk bisa kenal dengannya, merasakan kelezatan dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan. Dan ingat terus di dalam hati, apa yang kita sebut tadi kita lakukan adalah hakikatnya Allah yang melakukannya, Allah yang mengandak kita di dalam tempat yang baik. Jadi teruslah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah, tolongi kami ya Allah sampai kami wafat husnul khatimah, amin Allahumma amin. Minta maaf, minta halal, minta ridha zahir dan batin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا ورغبة لنا في ديننا محل الكتب أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق كل حلال نيما واخرات يعلم نحظى بالخير ونكفى كل الشر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واكفر برضا منك العيون وضيعن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل من نغفر واستر أن تكرم من ستر وصلاة الله دوز المصطفى من الحق دعنا والوفاء بكتاب فيه للنفس شفاء وعلى آل الكرام الشرف وعلى الصحب المصابيح الكرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل مخلفا أمره وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.